Tepak Liu nih, Anda terlihat sangat tampan hari ini. Sayangku, mana ada pemandangan yang lebih indah dari kamu. Pak Liu, istri Anda datang. Berengsek. Sayangku, di sini tunggu aku cepat. Apa? Ini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan lari, tangkap dia. Cepat. Tuan muda, ini tidak baik Nyonya tua. Datang lagi, kali ini dia membawa 2 gadis, dan mengatakan bahwa kali ini kamu tidak bisa menghindar dari kencan buta. Nenek Lanzo, pergi dulu. Kenapa tidak melihatmu? Hei, di sana, ayo pergi. Jangan lari. Ini untuk Nyonya Liu. Maaf ya. Wanita ini menyentuhku. Aku tidak alergi, tidak demam, dan tidak muncul ruam. Halo, ini keluarga Wu. Biaya rumah sakit sudah tertunggak 5.000. Jika tidak dibayar, pengobatan dihentikan. Saya transfer 3.000. Sekarang, sisanya, nanti. Fayin, uang kompensasi ayahku sudah lama dibilang, semuanya diberikan kepada kakakmu untuk bisnis. Tidak ada. Tapi uang untuk rawat inap ayah sudah habis. Rumah sakit bilang, kalau tidak bayar lagi, obatnya akan dihentikan. Ayo, minum segelas air, tenangkan diri. Ayo, tenangkan diri. Ya, ayo, ibu mau masak ya. Aduh, Bersenang-senang sendiri saja. Kamu alergi pada wanita gemuk.
Nenek bilang akan mencarikan istri untukmu, asalkan kamu tidak alergi. Kita akan menikahkannya. Kamu bilang siapa yang akan mewarisi bisnis besar ini? Bagaimana jika keluarga Sheng tidak punya keturunan? Bos Fang, silakan, ada masuk. Lihatlah. Sudah siap? Matikan musiknya. Hari ini ada hal yang sangat penting. Saya telah mengundang orang paling kaya di kota ini. Yang paling tampan, Tuan Cuan. Dan siapapun yang membawa Tuan Cuan pulang hari ini, saya akan memberinya 1 juta. Kelas 7. Benar, sudah kukatakan padamu, meskipun masih mahasiswa, dah 200.000 ini tidak rugi. Ada apa dengan Bos Fang? Jangan buru-buru, kenapa tanya-tanya ini, itu? Ambil uangnya dan cepat pergi. Nikmati perlahan, nikmati perlahan. Jangan buru-buru, jangan ganggu selera saya. Pergi? Hehehehe. Sayang kecil. Sangat baik. Aduh. Tunggu kakak minum air dulu. Nanti mama akan memanjakanmu. Hahaha. Aku akan membawamu bersenang-senang. Aku minum seteguk. Datang sayang kecil. Mendengus. Pergilah. Itu dia. Itu dia. Biarkan aku lihat siapa di antara saudari yang lebih dulu bergerak. Bukan orang kita. Bangun. Benar-benar tidak ada reaksi. Obatkan perut. Membantu. Aneh, kenapa aku tidak alergi padanya? Ini yang kamu cari sendiri. Tidak ada. Baju yang kamu mau. Sudah ada, cepat pergi. Was tidak, cepat pergi.
Ya ampun. Apakah ini aku? Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong aku. Kamu sudah bangun. Di sini ada 1 juta, tanpa kata sandi. Milikmu. Apa 1 juta? Kamu terima? Bukankah aku hanya meminta 1 juta? Milikku. Baik, kita tidak saling berhutang. Aku hanya mau 1 miliar. Kamu belum datang, tapi nafsu makannya tidak bisa. 1 miliar ya 1 miliar. Tapi aku punya syarat. Ini syaratku. Syarat apa? Ini pasti bunga sekolah, sangat cantik. Hei, berani tidak kamu minta WeChat-nya? Kamu pergi, aku tidak berani, aku tidak berani. Saudara, bantu aku pergi. Aduh, pengecut. Kalau kamu tidak berani, saudara, aku akan pergi. Aku tidak berani. Kamu pergi, kamu pergi. Wah, hanya makan ini saja. Takutnya nutrisinya tidak cukup. Apa urusannya denganmu apa yang aku makan? Kalau begitu, biar aku tambahkan sedikit nutrisi untukmu. Aduh, maaf sekali ya. Sepertinya sekarang harus diambil dan dimakan. Ibu, kamu gila ya? Sangat menjijikkan. Cepat bersihkan untukku. Cepat bersihkan. Kembali. Kenapa orang ini seperti ini? Ada apa ini? Kenapa menstruasi terlambat begitu lama dan belum datang? Tidak mungkin. Kondisi ayahmu memerlukan rawat inap jangka panjang dan juga perlu perawatan serta pengobatan jangka panjang. Pengeluaran bulanan setidaknya harus disiapkan 10 juta. $1 miliar ya, 1 miliar. Oh, tapi aku punya satu syarat. Setujui syaratku ini. Syarat apa? Bantu aku menghadapi nenekku, lalu bantu aku menghadapi mereka. Para wanita, 1 miliar ini akan menjadi milikmu. Berikan kamu $1. Jangan muncul lagi di depanku. Pergi. Kamu merasa terlalu cepat. Sekarang bagaimana dengan yang ada di perutku ini? Hari ini jika tidak menambah 500.000, aku akan menandatangani bayi menghentikan perawatan ayahmu, mencabut selang oksigennya. Wah, tidak menyangka presiden Sheng kita ternyata membawa gadis ke hotel dan bahkan menghabiskan 1 malam penuh. Berikan kamu $1. Jangan muncul lagi di depanku. Pergi. 1 juta kamu berikan padanya. Nah, gadis itu bukan yang aku carikan untukmu di klub. Aku tidak punya kontaknya. Apa? Selang oksigen. Kenapa kamu bisa mencabutnya begitu saja? Karena kamu jelek atau karena kamu hidup lebih lama? Aku hanya seorang pelajar, aku mendapatkan uang itu. Kamu punya banyak uang obati ayahmu sakit, bukankah kamu menjual dirimu sendiri? Itu. Dari beasiswa yang aku dapatkan. Aduh. Jadi, Ibu Tiri ini benar-benar sulit. Gadis nakal ini mengambil uang dari rumah saat dia di ranjang rumah sakit dan melarikan diri. Sungguh menyedihkan.
Apa yang harus aku lakukan? Ya ampun, masih ada orang seperti ini sekarang. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu diri. Iya, kamu memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas kalian yang mengambil uang kompensasi ayahku berani menikahiku? Kakak seperti ayah. Hari ini aku akan menggantikan orang tua untuk mengajarmu dengan baik. Aduh, nenek. Gadis ini sepertinya adalah gadis yang dibawa acuan untuk bermalam. Nenek, oh gadis ini sepertinya memang benar-benar hamil. Wah, bukankah ini cuan kita ya? Oh, semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati. Wah, pengurus rumah tangga harus merawat nyonya muda kita dengan baik mulai sekarang. Cepat beritahu Dacuan kabar baik ini. Haha, bagus sekali. Acuan memang sangat hebat. Dia benar-benar melakukan semuanya dengan sangat sempurna. Benar-benar sangat keren dan luar biasa. Sangat luar biasa dan menakjubkan. Dan itu benar-benar keren sekali. Wow. Aduh, semua keluarga mari kita bawa dia keluar agar Tuan Fang bisa menyelamatkannya. Berjalan. Hei, 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 apa yang kamu lakukan? Saya tidak mau. Cepat jalan. Sebentar saja, tolong. Sebentar. Gila. Bagaimana bisa hamil dengan hasil ini? Masih bilang dirinya bukan wanita nakal. Apakah ini gila? Biar saya lihat apakah kamu bisa tidur ya. Kamu benar, ayo pergi. Kamu akan segera jadi ayah. Cepat dan bawa gadis itu ke rumah sekarang juga. Saya harus mempersiapkan dengan sangat baik dan teliti untuk pernikahan yang akan berlangsung dalam 3 bulan atau mungkin hanya 1 bulan lagi. Saya merasa yakin bahwa saya bisa melakukannya dengan baik. Aduh, ini tidak baik karena nyonya tua dan nyonya muda tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saya harus mencari mereka segera dan memastikan semuanya baik-baik saja. Ada hari-hari yang harus saya tunggu untukmu. Kamu. Siapa kalian? Saya lihat di luar sini ternyata baik-baik saja. Masih sepolos ini saya suka. Hehe, menahan diri di kehidupan ini tidak membuatmu kembali ke jalan yang benar. Kamu. Ya, seperti itu. Aduh. Kamu wanita dari film yang mana? Saya bilang kan, wanita ini tidak biasa, menggoda pria dengan sangat tepat. Kenapa bilang apa tentang rumah saya? Putriku ini hebat. Pulang tidak tahu benih pria liar mana yang masih mengejar. Sudah lebih dari 30 tahun di dunia percintaan, saya belum pernah mencoba pengiriman. Kali ini benar-benar ingin mencobanya. Mungkin 500.000 atau 400.000 juga bisa. 400.000, bagaimana menurutmu? Langsung berikan padamu, bisa kan? 400.000? Ayahku memiliki kekayaan jutaan dan untuk wanita ini bersekongkol dengan wanita gemuk itu untuk menghancurkannya, masih berani meminta uang dariku. Apakah hari ini tidak akan berakhir di sini? Tapi Nian Chun sudah mengirim pesan, bagaimanapun juga anak dalam perutnya adalah miliknya. Apakah dia akan datang? Aku jadi penasaran siapakah yang berani menyentuhku, muda dari keluarga kudus? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh nyonya muda keluarga Seng saya, bukan? Bicara tentang cat kuku ini, saya tidak tahu dia adalah wanita Anda. Saya baru dibawa pergi oleh penipu ini. Baru tahu bagaimana melakukannya ya. Bukan, ampun. Kami tidak menyalahkan Anda untuk berpakaian. Ini benar-benar putri keluarga saya. Benar, Cunyang. Dia adalah yang berani dan kuat. Kami hanya khawatir dia akan mengotori tangan Anda. Wanita saya, jangan khawatir, dia di sini tidak tahu benih pria liar mana yang dia bawa dan masih mencari saya di sini. Wanita seperti ini bahkan belum berani keluar rumah. Jadi saya sebenarnya membantu Anda dengan menghukum 2 penipu ini. Apakah Anda tidak sangat bangun untuk memukul orang? Lepaskan saya.
Sudahlah, saya bisa pergi sendiri, saya. Bisa pergi sendiri! Aduh. Bahasa Indonesia. Anda pantas meminta. Terima kasih ya. Sepertinya masalahmu tidak kecil ya. Butuh bantuan? Syarat 1 miliar itu masih berlaku. Sheng Yanchuan, aku tidak akan menjual diriku. Lalu bagaimana dengan kamu dan anak itu? Kudengar, kamu juga punya ayah yang terbaring sakit di tempat tidur. Saya akan segera lulus, akan menemukan pekerjaan untuk menyelesaikan masalah saya saat ini. Jadi tidak perlu Anda khawatir. Bagaimanapun juga saya adalah ayah dari anak itu. Pikirkan pekerjaan ini. Asisten pribadi, gaji bulanan 200.000. Persyaratan pekerjaan siap sedia kapan saja. Bertanggung jawab atas pengaturan makan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi Tuan Sheng. Termasuk menghalangi wanita yang mendekati Tuan Sheng, berpura-pura menjadi tunangannya di depan nenek. Bagaimana? Pekerjaannya sangat sederhana, kan? Baik. Namun, saya harus menambahkan 2 syarat. Pertama, kecuali di depan nenek, tidak boleh mengatakan kepada orang luar bahwa saya adalah tunanganmu. Dan tidak boleh mengatakan bahwa kamu adalah ayah dari anak saya. Kedua, tidak boleh memaksa saya. Memaksa saya dengan cara yang sangat tidak adil dan mengecewakan sekali seperti itu. Seperti itu. Seperti apa? Mengapa? Tanyakan pada diri Anda. Membuat kesepakatan. Halo, Nyonya Tua. Wei, terakhir kali bertemu denganmu, kamu sedang sakit, jadi nenek tidak bisa melihatmu dengan baik. Ternyata kamu sangat cantik. Jangan khawatir, kali ini saya datang untuk membelahmu. Saya rasa saya baik-baik saja. Sepertinya, kenapa Wei Wei harus bekerja? Dia sedang hamil. Kamu sama sekali tidak peduli. Nenek, ini bukan salah Tuan Sheng. Saya sudah di tahun keempat, sekolah mengharuskan magang. Kalau tidak, saya tidak bisa lulus. Tidak masalah, untuk urusan magang, biar asisten Sun yang mengurus stempelnya. Jangan sampai cucu buyutku yang berharga kelelahan. Nenek, saya mengerti soal ini. Dia ingin bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Saya menghormatinya. Itu baru benar. Selama waktu ini, kamu harus benar-benar membangun hubungan baik dengan Wei Wei. Semangat. Aduh, kasihan sekali. Nanti kalau Cuan Er mengganggumu, atau kalau kamu lelah bekerja dan merasa tertekan, beritahu nenek ya. Nenek akan menimbang obat untukmu. Terima kasih, Nenek. Dan juga 1 bulan lagi pernikahan harus dilaksanakan sesuai jadwal. Selama waktu persiapan ini, tinggal di rumah saja ya. Apa? Pernikahan? Saya tidak akan membiarkan cucu buyut saya lahir tanpa status yang sah. Saat itu, nenek akan mengadakan pernikahan yang megah untuk kalian. Nenek, soal pernikahan, kita bicarakan nanti saja. Saya masih ada rapat, kamu pulang dulu ya. Sayang ibu setiap hari mengumpulkan cahayamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang baik pada ibu? Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Bulan ini nenek akan sangat sibuk. Ingat untuk membawa Wei Wei pulang malam ini ya. Presiden Sheng, Tuan Chuan, pernikahan ini seharusnya tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan saya, kan? Jadi kenapa? Jadi ini adalah syarat lain. Syarat apa ya? Saya belum memikirkannya sekarang, nanti kalau sudah terpikirkan saya beritahu kamu. Juga setelah kita punya anak, kita akan bercerai. Begitu terburu-buru ingin mengakhiri hubungan pernikahan dengan saya.
Suka apa saja, beli saja. Presiden Sheng, tidak perlu mengeluarkan biaya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya dan mendapatkan imbalan yang pantas. Sebagai asisten saya, berpakaian rapi juga termasuk dalam tanggung jawab. Tenang saja perusahaan yang menanggung biayanya. Ayah dari anak ini memang punya aura bos besar ya. Jadi saya tidak menjalankan tugas dengan baik. Pakaian yang begitu memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi ini tetap terlihat menarik. Aduh. Belum cukup. Hah? Lanjutkan. Sehat, Badong memotong kalimat dengan jujur. Apa yang bisa menahan sifat ini? Nenek, saya sudah selesai makan, saya naik duluan. Oh, mengapa? Anak nakal ini selalu menjauhkan orang lain. Tanpa bantuan saya, istrimu sudah tidak ada. Nenek, saya juga harus pulang. Lain kali saya akan datang lagi menjenguk Anda. Wei Wei, nenek tiba-tiba merasa sedikit pusing. Tetaplah di sini menemani nenek berbicara. Nenek, jika Anda sakit kepala, saya antar Anda ke rumah sakit. Ini hanya penyakit lama, minum obat sedikit akan sembuh. Yang utama, saya ingin kamu tetap di sini menemani nenek. Nenek, saya sedikit kurang nyaman. Wei Wei, bagaimana kalau kamu menginap saja? Anggap saja kamu tinggal untuk menemani nenek yang malang ini, yang tinggal sendirian. Lihatlah cuan ini, meskipun dia pulang, dia tidak akan berbicara sepatah kata pun dengan saya. Yan Cuan memang tidak terlalu suka berbicara. Nenek, Anda sangat menggemaskan. Wei Wei, kamu tinggal saja di sini. Dengan begitu, Cuan bisa mengantar jemput kamu setiap hari, dan saya akan merasa tenang. Jadi saya tinggal di kamar tamu? Baik, pengurus rumah. Bawa Nyonya Muda ke kamar di sebelah ruang kerja untuk beristirahat. Baik. Nenek Anda istirahat lebih awal. Baik. Nyonya Muda, silakan lewat sini. Memang harus istri saya yang mengurus. Kenapa kamu ada di sini? Saya akan segera keluar. Itu nenek. Lalu bagaimana? Kita berdua tidak mungkin tidur siang malam ini. Hanya bisa seadanya. Itu. Jadi saya tidur di sofa. Oke. Apakah tidak ada pengetahuan tentang menghormati wanita? Saya hanya berbasa-basi. Dia menyuruh saya tidur di sofa. Halo. Bantu saya mengeringkan rambut, biar kamu bisa tidur. Sekarang adalah waktu pulang kerja. Tugasnya adalah siap sedia kapan saja. Cia bertanggung jawab atas semua kebutuhan sehari-hari Tuan Sheng. Tolong, bantu saya.
Bagilah kamu hidup dalam satu Wu Yuewei, apakah saya membuatmu merasa jijik? Bukan, bukan. Apakah kamu mencium aroma aneh di tubuhmu? Pikirkan saya. Istirahatlah lebih awal. Saya ada di ruang pakaian. Mual kehamilan. Seharusnya itu fenomena normal, kan? Atau mungkin karena Saya Sheng Yanchuan. Benarkah saya menggunakan cara ini untuk mempertahankan seorang wanita? Lihatlah, lihatlah wanita ini. Menikmati hidup, sementara kalian menderita. Ingin balas dendam? Ingin balas dendam? Shui Liu, jangan bercanda. Gadis kecil ini sekarang dilindungi oleh Tuan Chuan. Mana berani kita menyentuhnya? Jangan khawatir. Saya punya rencana cerdik. Wajah saya sudah rusak. Saya melihat Lei Er dipukuli hingga cacat. Saya tidak punya apa-apa lagi. Gadis kecil ini jangan harap bisa hidup tenang. Ini adalah pertengkaran. Wu Yewei, buatkan secangkir kopi. Saya sedang sibuk. Pekerjaan menuntut siap sedia kapan saja. Bertanggung jawab atas pengaturan kebutuhan sehari-hari Tuan Sheng. suara asli. Apakah ada instruksi lain dari Presiden Shengda? Panggil manajer departemen R&D ke sini. Baiklah, tentu saja. Sudah diberitahukan? Yue Wei, tolong carikan semua kontrak yang terkait dengan grup Feyang untuk saya semuanya. Baik. Yue Wei, sepertinya tolong saya batalkan acara minum malam ini. Saya ada rapat mendadak dan saya masih sangat sibuk. Mohon pengertian dan terima kasih. Baik. Sudah dibatalkan. Apakah ada pengaturan lain? Sinar bulan. 3 hari lagi saya akan pergi dinas. Tolong atur jadwal dan tiket pesawat saya. Well, baik. Kalau kamu terus begini, jika begini terus, aku akan kehilangan istriku. Wah. Memang ada yang salah dengan grup Feyang ini.
Masalah apa? Ceritakan padaku. Bukankah tadi malam saya bertanya padamu, apakah kamu mencium aroma aneh? Baiklah, mari kita langsung ke intinya saja, ya. Mual pada ibu hamil memang fenomena yang normal, tetapi tidak akan sembarangan terjadi. Jadi, saya mengambil sampel sampo kamu dan membawanya ke teman sekelas saya sebelumnya untuk diuji. Kamu tahu apa yang terjadi? Di dalamnya mengandung polivinil alkohol silikon yang bisa membuat orang merasa tergila-gila dengan aromanya. Jika kandungan ini melebihi batas, akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. Tuan Sheng, ada perintah apa lagi yang bisa saya bantu? Ini untukmu, buka dan lihatlah. Ini adalah hadiah untukmu. Menghadiahkan? Sampo yang saya gunakan kemarin adalah sampel dari Fei Yang Group. Saya tahu itu, karena saya mencium aroma ini, jadi... Shengxi Group akan segera memiliki kontrak 3 miliar dengan Fei Yang Group. Tindakanmu ini membantu perusahaan menghindari kerugian setidaknya 10 miliar. Menurutmu, apakah kamu layak mendapatkan hadiah? Jadi, hari ini kamu sebenarnya menyuruhku melakukan berbagai hal, bukan karena kejadian tadi malam. Tadi malam, ya? Apakah saya mungkin tidak sopan padamu tadi malam? Bu Yuewei, apakah saya membuatmu merasa jijik? Apakah saya begitu menjijikkan di matamu? Tidak berani, tidak berani. Seringkali melanggar perjanjian asisten. Apa artinya ini? Lelah, ya, a bit. Apakah ada perintah lain dari Presiden Sheng? Panggil manajer Departemen R&D ke sini. Baik. Hari ini saya sibuk sepanjang hari dengan urusan kontrak grup Fei Yang dan besok ada rapat dewan. Namun, dengan data dari kamu, saya yakin besok para dewan akan setuju dengan kontrak grup Fei Yang. Percayakah padamu? Terima kasih. Apakah saya tidak salah dengar? Sepertinya, atau bagaimana? Tuan Cuan yang terkenal di Jiangcheng ternyata mengucapkan terima kasih padaku. Asistenmu sedang sibuk? Manajer Liu, Anda mengejutkan saya. Kenapa Anda datang ke sini? Presiden Sheng membutuhkan dokumen untuk rapat, jadi saya membawanya ke sini. Kamu tuh sedang melihat pengantar departemen R&D kami, biar aku yang memperkenalkan. Tidak perlu. Manajer Liu, aku bisa sendiri. Tidak apa-apa, ini hanya hal kecil. Biar aku yang memperkenalkan. Wah, saat Direktur Sheng tidak ada, kalian berdua mulai beraksi ya, Sekretaris Jin. Ya, jangan asal bicara. Ya, Manajer Liu hanya datang untuk memperkenalkan informasi Departemen R&D padaku. Siapa yang tahu, mungkin ada yang tidak bisa mencapai level tinggi Direktur Sheng. Mencari pria yang ekonomis dan cocok. Bagaimanapun juga, tidak ada ruginya. Apa maksudmu? Maksudku, kamu sendiri yang paling tahu. Baiklah. Aku tahu aku sangat hebat, tapi kalian tidak perlu merusak suasana. Karena aku... Diam, bukan. Begitu. Mendengus. Direktur Sheng. Bu Yuewei, ikut aku ke rapat. Kenapa aku sudah 5 tahun di perusahaan ini, tapi tidak bisa menjadi asisten? Direktur Sheng, mahasiswa miskin dari universitas kelas 3 ini, bisa langsung naik ke puncak. Memberi parfum atau semacamnya. Lebih baik memberikan bonus pada waktu yang tepat. Sekretaris Jin, sepertinya asisten Wu memakai kalung yang sama denganmu.
kalungku ini adalah edisi terbatas global yang diberikan oleh pacarku yang seorang manajer umum. Bukan barang murah dari Yiwu yang bisa dibeli oleh mahasiswa miskin. Jadi, kalung yang dipakai asisten Wu itu palsu ya? Apakah mahasiswa sekarang begitu suka pamer? Kalau kalungku ini palsu, maka di dunia ini tidak ada yang asli. Berani sekali bicara seperti itu. Jangan-jangan itu hadiah dari pria tua yang ingin disenangkan. Asisten Wu, kamu harus hati-hati ya. Sekarang pria-pria tua ini suka menipu kalian. Ini yang disebut dengan mendapatkan sesuatu secara gratis. Apa yang kamu lakukan? Hingga tidak sikat gigi ya, Kia. Mulutmu bau sekali. Hingga, biar ku bantu bersihkan. Jangan gegabah, dia itu orang dari kantor manajemen umum. Mungkin saja ada pria tua di belakangnya yang membantunya. Apakah itu sekretaris Jin yang diatur olehnya? Ingatkan saja, usia bertambah, tapi kalau otak tidak berkembang, tetap bisa tertipu. Sekretaris Jin. Ada apa denganmu? Urus saja urusanmu sendiri. Liu Wei. Bukankah kamu tertarik pada Wu Yuewei? Perlu aku bantu? Bagaimana kamu akan membantu? Wei, aku dengar dari Chuan Er kali ini kamu benar-benar berjasa besar. Nenek, Anda terlalu memuji. Itu adalah Tuan Sheng yang sendiri sangat teliti. Kenapa masih memanggilnya Tuan Sheng? Panggil saja namanya seperti aku. Baiklah, Nenek, Nyonya Tua. Ini adalah perawat dan ahli gizi baru yang dipekerjakan. Baik. Pengurus rumah, bawa mereka pergi dulu. Silakan. Kalian berdua. Kalian sebagai orang tua baru nanti pasti akan sedikit kewalahan. Ya. Aku sudah mempekerjakan beberapa perawat dan ahli gizi berpengalaman untuk memastikan cicitku di dalam perut sehat dan tidak merepotkan ibunya. Nenek, apakah ini tidak terlalu dini? Iya, benar. Yan Chuan benar. Makanya kalian yang muda harus menjaga kesehatan. Semakin cepat semakin baik, sehingga saat melahirkan nanti, kerusakannya akan lebih sedikit. Wei, Nenek tidak punya banyak yang bisa diberikan padamu. Ini adalah saham Nenek. Sekarang Nenek sudah tua, tidak bisa mengelola semuanya lagi. Menyerahkannya padamu. Aku tahu kamu tidak rela meninggalkan keluargamu dan bisnis besar. Memahami kamu. Jadi aku sudah membantu menolak untukmu. Saat ini Dewan Direksi Grup Puk belum sepenuhnya di bawah kendaliku. Yuewe begitu polos, tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan para serigala dan harimau di Dewan Direksi. Tidak bisa. Sekarang Nenek sudah tua. Setiap kali membuat keputusan, cucu dan menantu tidak mendukung urusan saham Nenek. Aku punya rencana lain. Apa rencanamu? Bukankah setiap hari hanya menekan menantuku? Bahkan membuat cicitku ikut menderita. Wah, kalung ini bagus sekali. Nilainya setara dengan 3 emas. Aku juga melihatnya di lelang, tapi kamu lebih cepat mengambilnya. Aduh, Aki Nenek, ayah saya sejak kecil sudah mengajarkan saya bahwa orang yang menderita tidak tahu puas. Anda sudah sangat baik kepada saya. Saya harus belajar untuk puas. Saya tidak bisa menerima ini karena bisa mengurangi keberuntungan saya. Urusan saham, nanti saja. Kalungnya dipakai dulu. Baiklah, kita dengarkan Chuan Er. Pakai kalungnya. Sahamnya biarkan di tempatmu. Kapanpun kamu siap menandatangani, itu akan berlaku. Perjanjian sahamnya mana? Saya akan menyimpannya untuk sementara. Besok saya dan Wei harus pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Jadi saya akan istirahat dulu. Pelit sekali, seperti mesin pengulangan. Kamu tidak benar-benar menginginkan harta keluarganya, kan? Bisa juga kamu bisa memikirkan alasan pemeriksaan kehamilan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa pergi. Saya tidak mencari alasan. Besok memang jadwal pemeriksaan kehamilanmu.
Saya sudah bilang kau, tubuh saya sangat sehat. Semua indikator bayi normal. Jangan sombong. Ayo, saya akan mengantarmu ke kelas. Kelas apa? Saya adalah instruktur baru di kelas. Panggil saya Dr. Song. Selanjutnya, saya akan mengajarkan senam pagi untuk ibu hamil dan pijat titik akupresur untuk ibu hamil. Dr. Song yang dikenal sebagai Dewi pengirim anak. Benar sekali. Saya sudah mengatur ini sejak lama untuk bisa mengikuti kelasnya. Ayah berjas di belakang. Bisakah Anda naik ke panggung untuk membantu kami dengan demonstrasi? Ayo beri dia semangat. Ayo, cepat naik ke sini. Dan bantu kami dengan demonstrasi. Ya, beri dia semangat. Nih, lagi. Ya, seperti itu. Perlahan-lahan hembuskan napas, perlahan-lahan tarik napas. Ya, seperti itu. Lebih lambat lagi. Bagus. Terus seperti itu. Perhatikan kekuatan. Nah, lebih lambat lagi. Suamimu benar-benar hebat, tampan dan perhatian. Berani menemanimu mengikuti kelas seperti ini. Jarang sekali saya melihat pria yang mau datang. Benarkah? Offside? Ya. Saya akan meminta asisten Sun untuk mengantarmu pulang dulu. Saya masih ada urusan. Tidak bisa menemanimu? Ya, baik. Jika kita adalah pasangan suami istri yang saling mencintai, menantikan kedatanganmu bersama-sama, seharusnya ini adalah saat-saat paling bahagia, bukan? Dr. Song, kami dari Shengxi dengan tulus ingin mengundang Anda sebagai duta baru untuk produk kami. Ternyata saya tidak bisa berharap apa-apa. Dia bukan melakukannya untukku dan bayi. Saya adalah dokter yang menyelamatkan nyawa. Saya akan sangat berhati-hati dalam memilih kerja sama komersial. Selain itu, saya sudah dengan tegas menolak perusahaan Anda. Anda juga melihatnya, istri saya baru saja hamil. Saya sangat memahami bahwa Anda tidak mungkin berpura-pura menjadi suami yang baik di sini sepanjang pagi hanya untuk meyakinkan saya, kan? Yue, Saya hanya lupa mengambil ponsel saya. Presiden Sheng, silakan lanjutkan. bukan hanya sekadar apa. Hanya saja Anda berdiri di posisi presiden grup besar dan memanfaatkan anak si Shen Yanchuan. 165 tidak masalah. Anda bahkan memanfaatkan anak Anda sendiri. Tidak merasa malu? Ini hanya kebetulan. Wahai anak muda. Lebih tuluslah. Cepat kejar dia. Aduh, kaki saya. Istri, bagaimana dengan kaki saya? Cepat, seseorang datanglah. Cepat datang. Cepat lepaskan sepatunya. Ya, tekan titik taichongnya. Di sini, kan? Tepatnya di 2 inci, di antara jari pertama. Dan kedua, benar. Istrimu seperti ini, mungkin kekurangan kalsium. Rendam kakinya dengan air hangat di malam hari. Rilekskan otot betis lebih banyak. Saya menarik kembali penilaian saya tentang Anda tadi. Anda akan menjadi ayah yang baik. Saya akan mempertimbangkan dengan baik tentang kerjasama ini. Benarkah? Kalau begitu, terima kasih banyak. Namun, masalah istri Anda mungkin agak sulit dijelaskan. Hari ini, saya sibuk sepanjang hari dengan kontrak grup Fei Yang. Sadarlah sedikit. Dia baik padamu hanya karena anak yang ada di perutmu. Dr. Sun, Anda juga melihatnya. Istri saya baru saja hamil. Saya sangat mengerti. Apakah Anda berpura-pura menjadi suami yang baik sepanjang pagi di sini hanya untuk mengesankan saya? Tanpa anak ini, Anda bukan siapa-siapa.
Bagaimanapun, jadilah diri Anda yang terbaik. Kamu pria brengsek. Berani-beraninya kamu memberiku barang palsu? Kamu wanita materialistis, masih berani bicara keras padaku. Aku materialistis? Berani-beraninya kamu bilang aku materialistis? Kalau aku materialistis, aku suka kamu. Karena kamu lebih tua. Karena kamu hanya bertahan 7 detik semalam. Wu Yuewei, apa yang kamu banggakan? Apakah barang yang kamu pakai juga palsu? Kalau asli, lalu kenapa? Kalau palsu, lalu bagaimana? Aku tidak akan terpengaruh oleh hal ini. Kamu, halo Liu Wei. Sekarang aku akan membuatkanmu sebuah kesempatan. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu malah bergabung dengan Liu Wei? Apa? Oh, kamu sedang melihat profil Departemen R&D kami. Biar aku jelaskan padamu. Tidak tahu siapa yang mengirim email rahasia, sekarang mungkin sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Kamu benar-benar beracun. Asisten Wu, bukan, Wei Wei. Aku juga tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor ini. Bagaimanapun juga aku suka padamu. Bagaimana kalau kita umumkan saja? Ini juga baik untuk kejelasanmu. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku dirumorkan dan kamu tidak membantuku menjelaskan, malah menambah masalah. Manajer Liu, jaga sikapmu. Kata-kata ini tidak bisa sembarangan diucapkan. Apa salahnya mengakui ini? Ini bisa menjaga reputasi Wei Wei. Asisten khusus Sun, datanglah ke kantorku. Apakah menjadi pria tua? Menggoda rekan kerja, lalu melaporkan ke presiden. Orang-orang zaman sekarang, sungguh, kontribusi Sekretaris Jin selama bertahun-tahun di grup dipecat begitu saja. Sekretaris Jin, apa maksudmu ini? Suara batuk. Jalang, jangan berpura-pura di sini. Kamu tahu sendiri perbuatan kotormu. Tuan Shen, ini memerlukan tanda tangan Anda. Tidak apa-apa, hanya terbentur. Tidak apa-apa, aku keluar dulu. Asisten Sun, ada apa dengan Sekretaris Jin? Foto itu, Direktur Shen menyuruhku ke Departemen Informasi untuk memeriksa IP. Ternyata Sekretaris Jin yang menyebarkannya. Direktur Shen sangat marah, langsung memarahi dia. Saya heran, saya tidak pernah menyakiti Sekretaris Jin. Kenapa dia selalu menargetkan saya? Kamu tidak tahu, awalnya Sekretaris Jin datang untuk wawancara sebagai asisten Direktur Shen, tapi kemudian ditolak. Perusahaan akhirnya menempatkannya sebagai Sekretaris Direktur Pemasaran. Nah, tidak lama kemudian kamu menjadi asisten. Jadi, mengerti kan? Direktur Shen kalian memang benar-benar sepertinya sumber masalah. Kenapa Sekretaris Jin bisa seperti ini? Apakah dia dipukul seseorang? Jangan-jangan... Lakukan ini dengan rapi, jangan biarkan istriku tahu. Apa yang dia lakukan yang tidak boleh aku tahu? Wei Wei, kamu bagaimana? Apakah kram? Tidak apa-apa, saya istirahat sebentar saja sudah cukup. Hai. Sayang, ayahmu begitu galak. Aku agak takut kamu datang ke dunia ini. Bayi. Maafkan aku. Ibu tidak bisa membiarkan kamu lahir di dekat orang seperti ini. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Cepat gugurkan dia. Aku sudah memperhitungkan segalanya. Kecuali kamu, makhluk kecil ini, kamu malah hamil. Cepat gugurkan. Kalau tidak, aku akan memukulmu lagi. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Adalah satu-satunya anak dari Laolin tanpa aku. Apalagi, anak apa dari Laolin? Kamu ikut aku. Cepat pergi, Wu. Aku tidak akan melepaskan. Sekretaris pribadi, bukan dipukul oleh Sheng Yan. Aku salah paham padanya. Lepaskan. Berhenti.
Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Kamu siapa? Jangan pedulikan siapa aku. Suamimu selingkuh. Itu karena dia sendiri tidak tahan godaan. Burung adalah moral, tidak menghormati istri. Dia melemparkan kekacauan padamu, dan kamu masih bertarung di sini, seperti ayam hitam. Untuk apa? Apa yang kamu katakan di sini? Apa hakmu untuk mengatakanku, jika kamu begitu hebat? Sekarang, pergi dan tendang pria brengsek itu. Ambil kembali apa yang menjadi milikmu. Bukan di sini, bertarung dengan seorang wanita, dan anak yang belum lahir di perutnya. Dengan harga dirimu yang menyedihkan itu, aku mengerti kamu. Tapi memukul orang adalah tindakan melanggar hukum. Aku bisa menelepon polisi sekarang juga. Baik, kalian tunggu saja. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak tahu dia punya istri. Dan Wu Yuewei, aku minta maaf. Wuyu, kenapa kamu merasa tidak enak? Dokter, aku datang untuk pemeriksaan kehamilan. Apakah kamu pernah mengikuti kelasku? Kamu istri dari Presiden Sheng, kan? Kalian adalah Dokter Song. Ya, itu aku. Kenapa kamu datang sendirian? Apakah kesalahpahamanmu dengan Presiden Sheng belum terselesaikan? kesalahpahaman. Ya. Ya, tekan titik Taichongnya. Ini terletak 2 cun di atas celah antara jari kaki pertama dan kedua. Saya melihat Presiden Sheng belajar dengan serius. Dia benar-benar berusaha keras. Sebagai presiden besar dari grup ini, bersedia menulis ini untuk istrinya. Memang tidak mudah. Apakah dia melakukan banyak hal untukku? Melihat berarti percaya, mendengar berarti tidak. Untuk menilai seseorang, jangan hanya mendengar apa yang dia katakan, tetapi lihat juga apa yang dia lakukan. Shunzhou adalah orang yang bijaksana. Kenapa kamu tidak memintaku melakukan pemeriksaan prenatal? Bagaimana mungkin aku berani mengganggumu, seorang yang sibuk? Dulu tidak ada masalah. Ayo kita pulang. Ayo pergi. Maaf ya, aku salah paham padamu. Tidak apa-apa, aku yang bertindak sendiri. Lain kali pasti akan berubah. Halo Tuan Cheng. Nona Lin sudah kembali. Bagaimana dia bisa kembali? Benar-benar bintang besar. Apakah kamu sudah masuk? Bintang besar Lin Kekin. Aku melihatnya. Dengan mata kepala sendiri. Dengar-dengar dia adalah Sheng Zhu yang mengubur cahaya bulan. Masih ingat gosip tahun itu? Mereka bilang, apakah mereka akan benar-benar kembali bersama? Itu mungkin saja. Halo? Apakah Sheng Yanchuan sangat terburu-buru untuk melamar setelah Lin Kekin kembali? Asisten Wu, tamu hari ini agak istimewa. Tuan Song secara khusus menginstruksikan untuk melayani dengan baik. Begini, kamu lihat dulu Saim pengaturan tempat di sini. Saya akan berbicara dengan manajer toko tentang menu. Baik. Pemilik sebenarnya sudah kembali. Bahkan istri dalam nama saja tidak dipanggilnya. Apakah kamu Wu Yuewei? Anda adalah... Saya adalah Kekin, teman Yanchuan. Nona Lin. Sudah lama mendengar nama Anda. Baru kembali sudah mendengar Yanchuan dan nenek menyebutkan. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini kepada mereka.
Tidak perlu berterima kasih, ini tetapi sekarang saya sudah kembali. Anda harus memperhatikan identitas Anda. Wei Wei, kenapa kamu datang? Saya melihat akhir-akhir ini kamu tampak lelah dan masih mengalami mual kehamilan. Saya datang untuk memberikan relaksasi pada bahu, leher, dan anggota tubuhmu. Merilekskan otot-otot, mengurangi ketegangan otot. Kamu bisa memijat? Akhir-akhir ini saya merasa bahu saya juga pegal. Lebih baik dipijat. Wei Wei, apakah kekuatan ini cukup? Ya, cukup. Saya sudah sangat lelah malam ini. Lebih baik saya datang lagi besok. Jadi kamu bisa istirahat lebih awal. Selamat malam, Wei Wei. Besok saya menunggumu di Hotel Taman. Semoga kamu suka dengan upacara lamaran besok. Oh. Tidak bisa. Wu Wei, kamu sekarang berdiri di posisi orang lain. Lebih baik cepat ambil keputusan. Pergilah lebih awal. Apakah saya salah paham? Tentang Ayan? Dia ingin melamar saya. Kenapa kamu datang lagi? Ah, benar. Pasti Yan Chuan memintamu untuk menjadi saksi, kan? Saksi, benar. Malam ini Yan Chuan akan melamar saya. Dia pasti memintamu untuk menjadi saksi, kan? Halo, sutradara. Baik, sutradara. Saya segera datang. Maaf sekali. Karena malam ini saya ada gladi resik untuk acara lamaran, sutradara tiba-tiba menambahkan satu adegan untuk saya harus segera pergi, mungkin tidak bisa datang untuk acara malam ini, bisakah kamu menggantikan saya? Ini cerita apa sih? Orang lain bertemu dengan CEO besar dan menjalani kehidupan kaya yang diidamkan semua orang. Saya bertemu dengan CEO besar hamil dan akhirnya hanya menjadi pengganti. Saya tidak akan bicara, saya anggap kamu setuju. Terima kasih banyak. Sampai jumpa malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini adalah pesta besar. Melamarku di seberang jalan? Tidak, ini gladi resik. Dia akan melamar Lin ke King. Ah. Kamu... Tahu tidak, sejak lama saya tidak percaya pada cinta, tetapi saya justru bertemu denganmu dan merasakan perasaan yang tidak pernah saya rasakan untuk orang lain. Ini Rp1, jangan muncul lagi di hadapan saya. Saya mulai berharap bisa melihatmu setiap hari, hanya memikirkan kamu akan meninggalkan saya membuat saya merasa sangat bersalah. Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh menantu keluarga Sheng saya. Tidak tahu sejak kapan mulai merasa takut. Takut kecantikan dan kebaikanmu nanti tidak lagi menjadi milikmu.
Takut kelembutanmu, kekasaran akan menjauh dariku. Takut kamu yang begitu baik akan menolak saya, menjauhkan saya. Pelajaran apa yang diajarkan di kelas? Kemudian saya berpikir, dalam hidup ini, jika saya bisa percaya sekali saja, itu sudah cukup. Bisakah kamu percaya padaku? Sekali seumur hidup. Apakah kamu mau menikah denganku, sayang? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Ah, ini... Lamaran ini sepertinya benar-benar dari ibuku atau mungkin saja cahaya bulan putihmu telah kembali, aku juga harus pergi. Oh. Oh. Hehehehe. Heh, jangan gugup, malam ini akan tiba. Apakah kamu tidak mengerti apakah itu buruk? Nyonya hilang. Maaf, telah mengganggu hidupmu. Sekarang cahaya bulan putih yang paling kamu cintai telah kembali. Aku juga harus memberi jalan. Terima kasih telah menyelamatkanku 2 kali. Wu Yuewei, berani-beraninya kamu melarikan diri dari pernikahan? Lihatlah dia tidak peduli dengan kehormatanmu, melarikan diri dari pernikahan. Kenapa kamu tak melihatku? Aku selalu menyukaimu. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Wei Wei, aku akan membuat seluruh keluargamu ikut bertanggung jawab. Dia sendiri lari dari nikah, hubungannya dengan keluarga Lin kami. Aku tahu aksi diam-diammu. Tian Chuan. Chuan Ye, itu bukan aku. Datanglah sendiri ke gudang di pinggiran barat. Atau tanggung akibatnya. Hei, hei. Chuan. Ah, cepat. Bantu Chuan Yue mencari seorang wanita bernama Wu Yuewei. Tuan Sheng memang orang yang setia. Hanya dengan mengirim satu pesan, sudah langsung online. Tuan Zeng, maaf ya. Setelah kakiku patah, tidak bisa digerakkan. Lepaskan dia. Lihatlah ayah pengantin pria. Sekarang seperti anjing yang merangkak di tanah. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Mereka hanya sekelompok anjing gila. Lepaskan dia. Jika ada masalah, hadapi aku. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, aku akan menarik kulit kepalanya. Bibi, maafkan aku. Ini semua salahku. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan penting, karena setiap langkah harus dipertimbangkan dengan matang. Bukankah hari ini kamu menikah dengan Nona Lin? Jika kamu kembali sekarang, apakah itu akan mengganggu hari baik kalian? Menikah dengan Lin Keqing. Apakah kamu menjadi bodoh selama 3 tahun setelah hamil? Istriku ada di pelukanku. Aku ingin melihat siapa memberi saudara hewan. Apakah kita datang terlalu awal atau terlambat?
Yan Chuan. Aku pikir sebelumnya aku bisa melakukan segalanya sendiri. Bisa menelan kepahitan sendiri. Bisa mengatasi semua kesulitan sendiri. Sampai kamu muncul, aku menyadari ada yang menemani. Asam, manis, pahit semuanya menjadi manis. Ternyata dipercaya oleh seseorang. Berani menghadapi segala rintangan, lepaskan dia. Kita bertemu dan saling mencintai dalam kemungkinan yang sangat kecil. Ini benar-benar hal yang sangat indah. Jadi, apakah kamu bersedia menikah denganku? Baik nih, dalam kemiskinan maupun kekayaan. Baik. Sakit sehat. Sampai kematian memisahkan kita. Silakan kedua mempelai bertukar cincin. Sekali, jatuh. Sudah. Aku hanya ingin kamu berjalan bersamaku. Serial televisi eksklusif Yoyo. Aku akan memikirkanmu. Aku akan memikirkanmu. Aku akan memikirkanmu. Aku akan memikirkanmu. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa sakit. Gedung Anda terbuka. Lah. Bertanya, bertanya, bertanya. Wei, cepat bangun dan bicara dengan nenek. Tidak ada yang mau bicara dengan nenek tua ini. Chuan, anak nakal itu, sangat sibuk. Setiap hari dia pergi ke kuil itu. Mengapa? Xindansheng, Yan Chuan. Hari ini, karena istri tercinta Wu Yuewei disakiti oleh orang lain. Terbaring di tempat tidur, tidak bisa mengurus diri. Berjanji di depan Bodhisattva Avalokitesvara yang penuh belas kasih. Berharap cinta. Segera sadar sehat. Anak tercinta, lahir dengan selamat. Setelah keinginan tercapai, saya bersedia seperti yang diharapkan membangun 100 jalan desa untuk sekolah dasar Baisu selama 3 tahun datang untuk menepati janji. Lihatlah apa yang nenek temukan di tempat Chuan Er. Panduan keberuntungan Wei Wei. Lihat apa yang dia tulis di sini. Setiap malam membuatkan air hangat untukmu. Pijat. Dan di sini dia menulis, Wei Wei, mungkin lupa makan suplemen kalsium tepat waktu. Harus mengatur alarm untuk mengingatkan. Dan juga, ini, lihat. Bahkan setelah bayi lahir 1 bulan, bantal seperti apa? Semuanya sudah terdaftar. Kamu bilang, dia bukan... Tunggu. Sebentar. Sang putra tidak ada. Tunggu sebentar. Pengadilan dan negara, keluarga Lin kami, sudah membantu Anda membersihkan semua orang dari kelompok Liu. Juga telah menemukan ahli otak terbaik untuk merawat istri Anda. Bisakah kamu memberi kami kesempatan? Tidak bisa, tetapi saya baru saja membuat permohonan kepada Bodhisattva untuk memberi kalian kesempatan. Tetapi apa?
Kalian tidak boleh muncul lagi di Jiangcheng. Nyonya Shosa, iya, sudah sadar. Sungguh beruntung kakak ipar bisa sadar kali ini. Tidak ada masalah besar, hanya perlu istirahat sebentar. Tutup malam ini akan baik-baik saja. Wah, itu sangat bagus. Sungguh diberkati oleh langit, sangat bagus. Vivi. Vivi. Kamu sudah sadar. Bayan, mengapa jenggotmu tidak rapi seperti ini? Bagaimana? Enak tidak? Enak. Satu gigitan lagi. Satu gigitan lagi. Aku akan menang, aku akan menang. Ya, kami menang. Ada apa? Anak nakal ini menendangmu. Hayan, sepertinya air ketubanku pecah. Apa? Hai Paman Cuan. Jangan khawatir, dokter sudah bilang semuanya berjalan lancar. Kamu mondar-mandir, kepalaku jadi pusing. Kamu tahu apa sih? Jomblo. Jangan menyerang pribadi, oke? Aku sedang bekerja shift malam baik. Kamu membawaku ke sini, dokter. Bukan dokter kandungan. Zijun, kamu maafkan dia saja, dia juga cemas. Nenek Sheng, aku tahu tidak menyangka Tuan Cuan yang biasanya tenang di depan masalah besar juga bisa begitu khawatir. Dokter ibu dan anak perempuan baik-baik saja, selamat. Ibu dan anak perempuan, kamu akan segera punya putri kecil. Apakah kamu khawatir tidak bisa menerima anak perempuanmu? Hai, istri. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Yuan Chuan, pergilah gendong anaknya. Yun Chuan, peluk dia. Kamu takut? Tidak apa-apa. Aku tidak demam. Wu Xiaotou tidak mengalami ruam. Bagus sekali, Wei Wei, saya Zijun. Aku bisa menggendongnya. Aku bisa menggendongnya.